warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Jen. Selamat siang Bu Sri. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai ya Bu, perihal permasalahan yang ada di sekolah kita. Perkenalkan, ini Bu Jen, Wakasek di SD Cianak Barat 03. Halo Bu Jen. Halo Bu Sri. Terima kasih. Terima kasih telah menyempatkan waktunya di sini. Ingin saya bertanya kepada Bu Jen, yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan motivasi belajar siswa itu rendah? Oh iya, terima kasih Bu Sri. Kalau menurut saya ya, kita berdasarkan pengalaman kita yang ada di sekolah kita. Karena setiap sekolah itu berbeda, ya. Itu banyak pengaruhnya juga termasuk satu pengaruh lingkungan bisa, pengaruh ekonomi bisa, kemudian pengaruh motivasi dari guru juga bisa, kemudian pengaruh dari orang tua, motivasi orang tua yang kurang, yang mungkin mereka sibuk juga ya, kurang menyempatkan waktu untuk anak-anak, itu satu. Kemudian bisa faktor gizi juga, dan perlengkapan yang lain, masuk peralatan sekolah mereka dan sarana prasarana di rumah. Itu menurut saya kalau bisa membuat motivasi anak itu kurang, menurunnya motivasi belajarnya. Otomatis kan nilainya juga berpengaruh sangat. Karena kalau kurang dimotivasi pun minat siswa itu kurang gairah gitu, kurang semangat. Jadi sangat perlu motivasi itu dari guru, dari keluarga, dan pun dari lingkungan, dari sekolah. Pertanyaan nomor 2, apa penyebab siswa kesulitan dalam memahami pembelajaran? Memahami pembelajaran siswa itu mungkin ada beberapa juga. Satu bisa metode guru kurang tepat, ya. Metode guru kurang tepat untuk materi pada saat itu satu. Kedua, mungkin dia kurang menyukai si guru, bisa ya, bisa kurang dia menyukai si gurunya. Kemudian bisa juga kurang sarana prasarana, kurang alat peraga, ya. Itu sangat banyak juga sih yang menyebabkan itu ya Bu Jen ya. Pertanyaan yang ketiga Bu Jen, apa penyebab rendahnya pemahaman pembelajaran HOTS menurut Bu Jen? Menurut saya itu bisa perbendaharaan kata-kata itu anak-anak susah atau sulit, ya. Kenapa? Karena mereka mungkin kurang literasi membacanya kurang, sehingga banyak kata-kata yang kurang mereka pahami pengertiannya. Kedua, si guru pun mungkin kurang menanamkan literasi itu. Bisa literasi, yang dimaksud literasi itu bukan sekedar membaca ya, tapi si anak itu mengerti apa yang dibaca. Ketiga, mungkin bisa juga kita, kalau saya sendiri ya enggak bisa hanya menyalahkan si murid, masuk gurunya. Mungkin untuk membuat soal HOTS pun banyak guru yang belum paham. Kenapa? Sebab mungkin banyak yang jarang untuk pelatihan pembuatan soal, bagaimana cara pembuatan soal yang HOTS. Itu mungkin itu banyak mungkin yang mempengaruhi. Pertanyaan selanjutnya Bu Jen, nomor 4, sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan minat membaca siswa rendah. Apa saja sih faktor? Itu satu, bisa kurangnya buku bacaan yang mereka baca, ya. Atau kurang, contohnya karena perpustakaan kurang lengkap, buku perpustakaan kurang lengkap. Kemudian kurang pengalaman. Seharusnya sih nggak hanya perpustakaan sekolah ya, tapi bisa perpustakaan daerah, perpustakaan nasional. Kalau menurut saya sih mungkin anak itu pun bisa kita arahkan sekali-sekali kunjung lah ke perpustakaan yang lebih besar, sehingga kita tumbuhkan minat membaca mereka itu, supaya mereka juga punya pengalaman itu ya. Jadi bukan hanya membaca literasi yang ada di buku pelajaran atau hanya dongeng atau hanya, tapi banyak seharusnya yang harus dilakukan. Jadi mungkin kunjungan perpustakaan,
kemudian melengkapi buku-buku, sarana prasarana ya di rumah maupun di sekolah, melengkapi buku-buku di perpustakaan. Dan tetap kita memotivasi anak tujuan membaca itu untuk apa, dan membuat anak semangat dalam motivasi. Mungkin itu bisa. Pertanyaan nomor 5 nih Bu Jen. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar dalam berhitung. Numerasi ya. Numerasi. Menurut saya itu ya, matematika itu menurut mereka itu sangat sulit. Sangat sulit. Nah, kemudian bisa membosankan. Kenapa membosankan? Karena kita cenderung dari guru juga cenderung memang hanya berteori, kadang-kadang ya berteori. Padahal contohnya nih, kalau kita menyuruh anak itu seperti misalnya nih langsung dipraktekkan, praktek misalnya belanja, kemudian dengar balik-balian, mereka udah tahu. Tapi kalau kita tuliskan itu, mereka sangat sulit untuk pengurangan itu. Kenapa? Ya mungkin karena kita berteori juga. Jadi bisa dari pihak guru, si pendidik maupun si siswa. Jadi si pendidik pun kalau bisa kita sebagai guru pun kita harus bisa mencari metode apa sih yang sesuai. Tidak hanya mengajarkan rumus-rumus, tapi dengan alat peraga yang menarik buat mereka. Sangat banyak alat peraga seharusnya bisa kita buat. Mungkin itu. Jadi kalau selama ini dianggap membosankan dan sangat sulit dipikirkan angka-angka itu, sehingga membuat mereka akan bosan. Tapi kalau kita praktekkan langsung, si anak ini misalnya seperti yang tadi saya ucapkan tadi, mungkin mereka tertarik. Yang langsung peraga, prakteknya langsung. Dari hal-hal kecil dulu. Oke, itu saja Bu Jen. Ya, mungkin gurunya juga harus lebih menguasai metode dunia. Iya, metode pembelajaran yang menyenangkan, variasi. Jadi jangan membosankan. Iya. Udah itu aja Bu Jen. Menurut saya itu aja mungkin saya tahu. Oke, baik, demikian wawancara saya pada siang hari ini. Terima kasih Bu Jen sudah menyempatkan waktunya wawancara dengan saya. Terima kasih sudah berbagi ilmunya. Sehat selalu. Demikian wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.